Halo rekan-rekan semua, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Saya Clara, saya adalah mahasiswa jurusan Sastra Inggris di Universitas Terbuka. Izinkan saya memulai presentasi kali ini dengan satu pertanyaan sederhana. Seberapa sering dalam percakapan sehari-hari kita mencampur bahasa Indonesia dan bahasa asing? Fenomena ini begitu umum terjadi di kalangan generasi muda. Media sosial, lingkungan perkuliahan, hingga interaksi digital membuat penggunaan bahasa terlihat semakin fleksibel. Namun, di balik kebiasaan tersebut muncul satu refleksi penting. Apakah kita masih menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam lingkungan akademis dan sosial kita terutama? Pertanyaan ini penting, karena bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah identitas, simbol kebangsaan, sekaligus cerminan kualitas berpikir masyarakatnya. Ketika forum internasional seperti ICIS dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia di hadapan para ilmuwan mancanegara, kita sebenarnya sedang melihat bukti bahwa bahasa kita memiliki posisi terhormat di panggung global. Maka menjadi ganjil jika justru kita sebagai generasi muda, pewaris bangsa, kurang memberi perhatian terhadap penggunaannya. Melalui presentasi ini, kita akan melihat mengapa mempertahankan bahasa Indonesia tetap relevan di era globalisasi. Tantangan apa saja yang kita hadapi dan langkah konkret yang dapat kita lakukan sebagai generasi terdidik untuk menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia. Dan mari kita mulai pembahasannya. Bahasa Indonesia adalah identitas yang menyatukan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun memasuki era globalisasi, kita menghadapi tantangan baru, yaitu dominasi bahasa asing dalam pendidikan, media, dan teknologi, serta penggunaan bahasa yang semakin bercampur terutama di kalangan generasi muda. Di era globalisasi, arus budaya asing dapat mempengaruhi penggunaan bahasa, sehingga upaya untuk mempertahankan bahasa Indonesia menjadi semakin penting. Disinilah pentingnya menjaga bahasa Indonesia agar tetap kuat dan relevan, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga simbol jati diri dan kekuatan peradaban suatu bangsa. Artikel berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda yang dirilis oleh republika.co.id dan ditulis oleh Siti Isnania, seorang dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia telah tampil percaya diri dalam forum internasional seperti ICIS. Wakil Presiden, Menteri Agama, dan pejabat lainnya menyampaikan pidato sepenuhnya dalam bahasa Indonesia. Hal ini tidak hanya mematuhi regulasi seperti Perpres nomor 63 tahun 2019, tetapi juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ilmiah di panggung global. Ketika forum internasional menggunakan bahasa Indonesia, dunia melihat bahwa bahasa kita punya nilai strategis yang pantas untuk dihormati. Bukan hanya di dalam negeri, ribuan mahasiswa asing kini datang ke Indonesia untuk belajar bahasa dan budaya kita. Program seperti BIPA, beasiswa Kemenak, dan kerjasama internasional membuat bahasa Indonesia semakin diminati. Mereka datang dari Asia, Afrika, Timur Tengah, hingga Eropa. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia punya daya tarik global dan berpotensi menjadi bahasa ilmu pengetahuan serta diplomasi budaya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi penting dalam perkembangan ilmu. Menurut Halliday, bahasa berfungsi heuristik, yaitu sebagai alat memperoleh pengetahuan. Jacobson menyebut fungsinya referensial, yaitu membantu manusia memahami lingkungan dan kebudayaan. Artinya, bahasa Indonesia bukan hanya dipakai untuk percakapan sehari-hari, tetapi dapat menjadi sarana belajar, meneliti, dan membangun peradaban yang lebih maju. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap tantangan yang ada. Di antaranya, pengaruh bahasa asing yang sangat kuat di media digital dan di dunia pendidikan. Kebiasaan mencampur bahasa tanpa aturan yang mempengaruhi kemampuan berbahasa formal, serta anggapan bahwa bahasa Indonesia kurang presisius dibandingkan bahasa asing. Arus budaya global ini yang dapat menggeser nilai kebahasaan. Jika tidak diantisipasi, maka tantangan-tantangan ini bisa melemahkan kedudukan bahasa Indonesia di masa depan. Untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia, ada beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, seperti mengutamakan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi dan dalam karya ilmiah, menghasilkan konten-konten kreatif berbahasa Indonesia yang berkualitas, meningkatkan budaya literasi di sekolah dan di masyarakat, mengikuti serta mendukung program-program kebahasaan pemerintah, dan menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional untuk memperkuat cita bangsa.
upaya ini akan lebih efektif jika dilakukan bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum. Generasi muda memegang peran penting dalam upaya mempertahankan bahasa Indonesia, sebab masa depan bahasa ditentukan oleh siapa yang menggunakannya. Generasi muda dapat berperan dengan cara sederhana namun signifikan, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik di media sosial, mengapresiasi karya sastra dan budaya lokal, menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, dan menjadi contoh penggunaan bahasa yang santun dan efektif. Jika anak muda bangga menggunakan bahasa Indonesia, maka bahasa ini akan tetap hidup dan berkembang. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sarana komunikasi, tetapi fondasi identitas nasional dan jembatan yang menghubungkan kita dengan masa depan bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi, kemampuan kita menguasai bahasa asing memang penting. Namun komitmen untuk tetap memuliakan bahasa Indonesia jauh lebih menentukan arah peradaban kita sendiri. Bahasa Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya di tingkat internasional, dan kini tanggung jawab untuk menjaga kekuatannya berada di tangan kita, para generasi muda yang menentukan wajah Indonesia beberapa dekade ke depan. Menjaga bahasa Indonesia bukanlah upaya yang rumit. Ia dimulai dari praktik sederhana dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menghargainya dalam karya ilmiah, dan menempatkannya secara terhormat di ruang publik. Oleh karena itu, marilah kita bersama menjadikan bahasa Indonesia bukan sekedar pilihan, tetapi komitmen. Komitmen untuk menjaga jati diri, komitmen untuk merawat peradaban, dan komitmen untuk meneguhkan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang menghargai bahasanya sendiri. Mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negeri orang. Sekian dan terima kasih.